Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita fokus untuk menyelesaikan beberapa soal cerita yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, nomor 107, perhatikan. Dalam sebuah ruangan pertemuan, terdapat beberapa barisan kursi. Oke, barisan pertama ada 8 kursi, barisan kedua ada 10 kursi, dan seterusnya mengikuti barisan aritmatika. Oke, nah selanjutnya, jika dalam ruangan tersebut ada 9 baris kursi, banyak kursi yang tersedia adalah ya, jadi kita mau menghitung banyak kursi yang tersedia ada berapa. Nah, kalau banyak kursi yang tersedia, berarti ditanya U atau S. Banyak kursi yang tersedia, berarti ditanya seluruh kursi yang ada di ruangan tersebut. Berarti ditanya adalah S. Deretnya, jumlah seluruhnya, bukan U. Kalau ditanya berapa banyak kursi yang ada pada baris ke-10, berarti baru U. U10. Atau banyak kursi pada baris ke-8, berarti U8. Oke, kita tentukan yang diketahui dulu ya. Nah, yang diketahui pertama yaitu pada barisan pertama itu, nah pada barisan pertama diketahui berarti U1 ya, U1-nya ada 8 kursi, kemudian U2-nya ada 10 kursi, dan begitu seterusnya susunannya katanya. Oke, kemudian seterusnya mengikuti barisan aritmatika. Jika dalam ruangan tersebut ada 9 barisan kursi, nah ada 9, berarti 9 ini adalah nilai N. N-nya 9. Nah, berapakah banyak kursi seluruhnya? Berarti tanya SN. Ada berapa SN? Oke, penyelesaian. Nah, U1, U2-nya 10, kita cari bedanya. B sama dengan UN dikurang UN kurang 1, U sebelumnya. U2 dikurang U1. Nah, U2-nya 10 dikurang U1-nya ada 8. Nah, ini dia, U1-nya atau A-nya 8. 10 dikurang 8, 2. Jadi nilai bedanya adalah 2. Oke, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke, yang ditanya adalah SN. N-nya sudah diketahui 9. Nah, ada 9 baris kursi di sana. Berarti nilai N-nya 9. Kita ganti nilai N menjadi 9. Oke. Nah, N-nya berarti 9 ya. Berarti N per 2, 9 per 2 dikali 2A. 2 dikali A-nya tadi 8. Nah, ditambah N-nya 9 dikurang 1 dikali bedanya adalah 2. Oke, bisa ya. 9 per 2 tetap, karena tidak bisa dibagi, 2 dikali 8, 16, ditambah 9 kurang 1, 8, kali 2, 16. Sama dengan 9 per 2 dikali 16 tambah 16, 32. Nah, 32 bisa bagi 2 ya, 16 kan. Nah, tinggal 9 kali 16, ya, 144. Jadi banyak kursi seluruhnya ada 144 kursi. Jawabannya adalah C. Baik, kita cari lagi soal berikutnya. Nah, ini dia. Oke, perhatikan. Pola di atas menunjukkan banyak potongan lidi. Banyak potongan lidi pada pola ke-16 adalah, pola ke-16. Berarti ditanya adalah, ya, U. Pada pola ke-16. Bukan jumlah seluruh pola, tapi pada pola ke-16. Nah, pola pertama ada berapa lidi? 1, 2, 3. Jadi pola pertama ada 3 lidi. Selanjutnya pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lidi. Kemudian pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lidi. Oke. Nah, ini tanya pola ke-16. U16. Kita tulis ulang ya. Diketahui barisannya adalah U1-nya tadi ada 3, U2-nya ada 5,
U3-nya ada 7, dan U4-nya ada 9. Nah, oke. Nah, bedanya berapa? UN kurang UN kurang 1. U2 kurang U1, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke, 5 kurang 3, 2. Yang ditanya adalah U16. Pola ke-16 berarti U16. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ditanya U16, berarti nilai N-nya 16. Nah, A-nya berapa? A-nya 3, ditambah N-nya 16 dikurang 1 dikali bedanya 2. 3 ditambah 16 kurang 1, 15 kali 2, 30. 3 tambah 30, 33. Selesai. Jadi, U16 pada barisan ke-16 banyak kursinya adalah 33 buah. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, kita cari lagi soal berikutnya. Nah, ini nomor 20. Oke, dalam aula suatu sekolah terdapat 11 kursi pada barisan pertama. Nah, dan setiap baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari kursi di barisan depannya. Jadi, kalau baris pertama 11, 2 lebih banyak berarti 13, 15, 17, dan berikutnya ya. Karena 2 kursi lebih banyak. Jika terdapat 8 baris kursi, berarti nilai N-nya 8, maka banyak kursi dalam aula. Banyak kursi dalam aula, berarti ditanya SN atau UN? Ya, SN, karena ditanya banyak kursi dalam aula, berarti seluruh kursi di dalam aula. Oke, yang diketahui dulu pertama. Diketahui, oke, U1-nya atau nilai A-nya 11, kemudian U2-nya 2 kursi lebih banyak dari 11, berarti 13, kemudian U3-nya berarti 15, dan seterusnya. Bedanya, UN dikurang UN kurang 1, sama dengan U2 dikurang U1, sama dengan 13 dikurang 11, sama dengan 2. Nah, kemudian ditanya adalah SN, jumlah seluruh kursi, berarti SN-nya berapa? Oke, oh ya, jika terdapat 8 kursi, berarti nilai N-nya ada 8. Oke, kita selesaikan. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, S 8. Berarti ini ya, nilai N-nya 8. Berarti 8 per 2 dikali 2A, berarti 2 dikali 11 ditambah N kurang 1. 8 dikurang 1 dikali bedanya 2. Oke, 8 per 2 bisa dibagi ya. 8 per 2 sama dengan 4. 2 kali 11, 22. Ditambah 8 kurang 1, 7 kali 2, 14. Oke, sama dengan 4 ditambah 22 tambah 14, 36. Berapa 36 dikali 4? 144. Oke, jadi jumlah seluruh kursi ada 144. Jawabannya adalah A. Selesai. Nah, sebelum Ibu tutup, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam soal cerita khususnya ya, untuk menyelesaikan. Kita pakai rumus yang mana sih? Apakah kita pakai rumus UN kah atau kita gunakan rumus SN? Oke. Apabila kalian menemui soal, tentukanlah banyak kursi misalnya, atau tentukanlah banyak jumlah si A, atau tentukan banyak jumlah ini dengan kata kunci pada pola ke. Nah, itu berarti menggunakan UN. Karena ada kata pada pola. Jadi hanya pada pola yang ditanya saja yang kita hitung berapa jumlahnya. Tapi kalau kalian ketemu soal, tentukanlah jumlah. Seperti tadi, banyaknya kursi dalam ruangan. Nah, berarti kan otomatis kita berpikir kalau banyak kursi dalam ruangan berarti seluruhnya dong. Nah, kalau seluruhnya berarti dia menggunakan SN, menggunakan deret, bukan lagi menggunakan UN. Atau misalnya tentukanlah jumlah seluruh. Nah, berarti sudah seluruhnya juga ya. Jadi kita menggunakan SN. Dan jangan lupa, banyaknya kesalahan adalah mereka tidak tahu rumus yang harus digunakan itu UN atau SN. Jadi ketika ujian nanti yang seharusnya pakai rumus UN, malah dikerjakan pakai SN atau kebalikannya. Kita pada pagi hari ini. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.